Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Ramadhani dari kelas PM 01. Pada video ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai atmosfer dan efek rumah kaca. Adapun pokok-pokok bahasan yang akan saya kaji pada video ini yaitu yang pertama mengenai pengertian atmosfer, bagaimana fungsi atmosfer bagi bumi dan kehidupan, apa yang dimaksud dengan efek rumah kaca, mekanisme terjadinya efek rumah kaca, dan dampak serta bagaimana cara untuk mengurangi dampak terjadinya efek rumah kaca. Istilah atmosfer berasal dari dua kata, yaitu atmos yang berarti uap atau gas dan spaira yang artinya lapisan. Jadi secara harfiah, atmosfer adalah berbagai macam gas yang menyelimuti bumi. Lapisan-lapisan atmosfer terdiri atas udara kering, uap air, dan aerosol. Lapisan atmosfer sebagai lapisan pelindung bumi memiliki beberapa sifat, yaitu tidak memiliki warna, tidak berbau, dan tidak memiliki wujud, serta hanya bisa dirasakan oleh indera perasa manusia dalam bentuk angin. Atmosfer memiliki berat, sehingga dapat menyebabkan tekanan. Atmosfer memiliki sifat yang elastis dan dinamis, sehingga dapat mengembang dan mengerut, hingga dapat bergerak dan berpindah. Struktur lapisan atmosfer terdiri atas troposfer, tropopause, stratosfer, stratopause, mesosfer, mesopause, termosfer, dan ionosfer. Pada lapisan ionosfer inilah yang terdapat lapisan ozon. Peranan atmosfer bagi kehidupan makhluk hidup tidak dapat diragukan lagi. Peranan tersebut tidak hanya untuk bernafas, tetapi ada banyak hal lain yang merupakan fungsi atau peranan dari atmosfer. Di antaranya yaitu yang pertama, melindungi agar suhu bumi tetap stabil dan menjaga agar cuaca dan kelembaban udara di dalam bumi juga tetap stabil. Yang kedua yaitu penyeimbang keadaan di dalam dan di luar bumi. Yang ketiga yaitu mengurangi rasa panas yang diberikan langsung oleh sinar matahari. Yang keempat yaitu melindungi bumi dari serangan meteor-meteor atau benda-benda luar angkasa. Yang kelima, menjaga agar gravitasi bumi tetap stabil. Yang keenam, menyediakan gas yang diperlukan bagi pernafasan manusia dan hewan. Yang ketujuh, menunjang komunikasi radio. Dan yang kedelapan, berperan penting dalam penerbangan. Salah satu dampak terjadinya kerusakan dari lapisan ozon pada lapisan atmosfer adalah terjadinya efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan bumi yang memiliki efek seperti rumah kaca, di mana panas matahari terperangkap oleh atmosfer bumi. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya efek rumah kaca, yaitu penebangan liar dan pembakaran hutan, penggunaan bahan bakar fosil secara berlebihan, pencemaran laut, industri pertanian, limbah rumah tangga, dan industri peternakan. Selain memberikan efek negatif atau dampak negatif terhadap kehidupan manusia dan makhluk hidup di bumi, efek rumah kaca juga memiliki dampak positif bagi kehidupan di bumi, yaitu diantaranya, yang pertama, efek rumah kaca sangat berguna bagi kehidupan di bumi karena gas-gas yang terdapat dalam atmosfer dapat menyerap gelombang panas dari sinar matahari, kemudian menjadikan suhu bumi tidak terlalu rendah untuk dihuni oleh makhluk hidup. Yang kedua yaitu, dengan adanya efek rumah kaca, membuat manusia menjadi lebih berhati-hati dan berhemat terhadap penggunaan bahan bakar fosil serta penggunaan listrik. Yang ketiga yaitu, dengan adanya efek rumah kaca, manusia menjadi sadar bahwa pohon dan hutan memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan. Salah satunya untuk menyerap gas polutan dan menghasilkan oksigen. Dalam proses terjadinya efek rumah kaca, terdapat gas kaca yang keluar dan membentuk lapisan yang menyelimuti bumi. Gas kaca ini berupa karbon dioksida, metana, nitrogen dioksida, serta beberapa gas lainnya yang merupakan reaksi alamiah industri. Jika gas efek rumah kaca ini terlepas, maka partikelnya
mampu naik sampai lapisan troposfer, lalu membentuk lapisan yang menyelimuti bumi. Bumi dilapisi oleh lapisan atmosfer. Dengan proses terjadinya efek rumah kaca, akan ada partikel gas yang melayang di antara bumi dan lapisan atmosfer tersebut. Hal inilah yang menyebabkan panas bumi memantul dan harus dibawa keluar. Namun, pada prosesnya, panas bumi kembali masuk sehingga suhu bumi naik dan akhirnya menghangat. Pada awalnya, kondisi bumi hanya akan menghangat saja. Namun, jika terus berlanjut, bumi akan menghangat tetapi juga memanas yang sifatnya mengglobal. Hal inilah yang dikenal sebagai pemanasan global atau global warming. Selain memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup di bumi, efek rumah kaca juga memberikan dampak negatif bagi kehidupan di bumi, yaitu diantaranya yang pertama pemanasan global. Hal ini mengancam seluruh ekosistem akibat dari kenaikan suhu bumi. Yang kedua yaitu mencairnya es di kutub, yang juga sangat mengancam ekosistem. Mencairnya es ini menyebabkan kenaikan air laut hingga menenggelamkan daerah-daerah yang rendah. Yang ketiga yaitu laut akan semakin asam karena konsentrasi gas-gas rumah kaca yang meningkat. Asamnya air laut akan mematikan terumbu karang dan ekosistem laut lainnya. Yang keempat yaitu menipisnya lapisan ozon membuat sinar ultraviolet yang berbahaya akan masuk sampai ke permukaan bumi. Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk mengurangi dampak negatif dari efek rumah kaca ini, yaitu yang pertama, hemat dalam penggunaan energi listrik. Gunakan energi listrik seperlunya saja. Dengan begitu, kita dapat berkontribusi dalam upaya mengurangi pemakaian batu bara yang bisa menimbulkan emisi gas karbon dioksida di udara. Yang kedua yaitu beralih dari pupuk non-organik ke pupuk organik. Untuk meningkatkan hasil pertanian, tidak harus menggunakan pupuk kimia atau non-organik. Cukup menggunakan pupuk organik dengan kadar yang optimal juga bisa membuat hasil pertanian meningkat. Yang ketiga yaitu penggunaan bahan bakar ramah lingkungan. Penggunaan bahan bakar ramah lingkungan masih sangat jarang kita temukan di Indonesia. Adapun beberapa contoh bahan bakar ramah lingkungan yang dapat kita gunakan yaitu panel surya dan bahan bakar listrik. Bahan bakar tersebut dikatakan ramah lingkungan karena tidak menghasilkan polutan yang berbahaya bagi lingkungan. Yang keempat yaitu mengolah limbah peternakan. Limbah merupakan salah satu di antara penyumbang gas rumah kaca, terlebih pada limbah peternakan. Untuk mengurangi emisi karbon dioksida maupun metana, limbah bisa diolah menjadi biogas. Biogas ini bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif pengganti bahan bakar fosil. Yang kelima yaitu menggalakkan kegiatan reboisasi. Penanaman kembali hutan yang telah ditebang merupakan satu di antara solusi untuk mengatasi emisi gas kaca di udara. Tumbuhan akan menyerap karbon dioksida dan uap air sebagai bahan baku fotosintesis. Yang keenam yaitu batasi penggunaan plastik. Plastik merupakan senyawa polimer yang sangat sulit terdegradasi di dalam tanah. Untuk mengurangi limbah plastik dalam tanah, caranya yaitu dengan pembakaran. Nah, namun dengan pembakaran ini kita akan menghasilkan gas karbon dioksida dengan jumlah besar. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, ada baiknya kita untuk mengurangi penggunaan plastik dengan cara membawa botol air minum sendiri atau membawa tas kain pada saat belanja. Baik, itulah tadi beberapa informasi yang bisa saya sampaikan mengenai atmosfer dan efek rumah kaca. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi pendengar sekalian dan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.